siang Bapak. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Nia Azlia. Saya peserta Lasar CPNS Polri tahun 2022. Boleh minta waktunya sebentar tidak Pak? Boleh. Saya ingin bertanya-tanya tentang beberapa hal tentang bela negara. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Kuku Priyambada, Profesinya Pak? Polri. Oke, langsung kita mulai Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak tentang Indonesia? Pendapat saya tentang Indonesia yaitu negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineralnya, serta keanekaragaman budaya, suku, dan bangsa. Oke, gimana nih Bapak bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Ya, tentunya saya bangga. Bangga dalam hal apa itu Pak? Bangga karena Indonesia banyak keanekaragaman budaya, terus suku, bangsa, dan saling bertoleransi sesama umat beragama. Ini Pak, terus pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ada atau tidak ancaman atau tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Ancaman untuk Indonesia saat ini menurut saya berupa provokasi oleh kelompok tertentu melalui berita online seperti penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial seperti biasanya lewat Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang itu menurut saya ancaman yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Baiklah. Ada atau tidak Pak kiat atau usaha untuk mengatasi ancaman tersebut? Untuk usaha yang dilakukan untuk agar terhindar dari provokasi tersebut, menurut saya untuk memberantas ancaman tersebut yaitu adanya peningkatan sinergitas antara TNI Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu juga harus ada partisipasi dan peran masyarakat dalam memfilter setiap informasi yang didapat dan tidak mudah terpecah belah. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Apakah harapan Bapak untuk bangsa Indonesia saat ini? Harapan saya semoga Indonesia kedepannya lebih baik lagi, kemudian tidak mudah terpecah belah dan semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan. Baiklah, itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Andini. Saya CPNS Polri tahun 2022. Di sini saya sedang mengikuti latsar. Dan di samping saya, maaf ya Bu, namanya siapa? Francisca Carolina. Pekerjaan sekarang apa ya Bu ya? Saya trainer dan guru olahraga. Wow. Bu, saya minta waktunya sedikit ya. Saya ingin membahas terkait dengan isu kontemporer yang ada di Indonesia. Tapi pertama-tama saya mau menanyakan, pandangan Ibu terkait Indonesia itu seperti apa sih? Oke. Menurut saya Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Iya. Namun sayang kita masih belum bisa mengolahnya dengan baik sehingga masih banyak masyarakat miskin di dalamnya. Wow. Ibu sebagai warga negara Indonesia, Ibu bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Sangat bangga sekali. Wow, luar biasa ya. Dan menurut Ibu nih, pandangan Ibu sekarang itu kira-kira Indonesia itu ada ancaman nggak pada saat sekarang ini? Ada. Ya, ada. Terkait apa itu? Yang Yang sedang, Ibu tahu, yang sedang marak, yang ada di sekitaran Indonesia ini. yang sedang marak saat ini mungkin LGBT ya. LGBT? Ya. Apa itu Bu? Kalau saya boleh tahu LGBT itu? LGBT itu lesbian, gay, Ya, bisexual, oke. dan transgender. Transgender. Iya. Emangnya LGBT yang ada di Indonesia itu seperti apa Bu? Wah, banyak sekali macamnya yang saya sebutkan tadi dan itu sangat meresahkan masyarakat Indonesia ya. Oke. Menurut Ibu, penyebab mereka bisa suka sesama jenis ataupun LGBT itu kenapa ya Bu ya? Banyak faktornya, salah satunya itu pengaruh lingkungan. Oke, pengaruh lingkungan ya. Iya. Dampaknya menurut Ibu kira-kira ada nggak dari LGBT itu sendiri? Banyak sekali. Salah satunya mungkin banyak yang dari gender si A
yang Ya. mungkin tidak bisa mendapatkan pasangan karena sesama gender mereka sukanya sesama gender. Sedangkan kita manusia, kita tahu ya, diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Iya. Ibu sendiri kira-kira ada nggak sih solusi buat yang lagi LGBT ini biar mereka tuh sadar kayak gitu? Mungkin yang sudah terlanjur Ya. itu harus diadakan mungkin ya rehabilitasi mungkin. Rehabilitasi. Nah, untuk yang sudah terlanjur Iya. masuk ke dalam lingkungan LGBT, dan untuk yang masih kecil mungkin anak-anak itu harus diberikan pendidikan pentingnya LGBT itu, efek negatifnya itu apa saja. Oke, Bu, saya mau nanya lagi ya dikit ya. Ya. Kira-kira LGBT ini jika diteruskan ke depannya, kira-kira bakalan ada dampak yang serius nggak? Tentu ada. Wow. Kalau misalkan diteruskan ke depannya, bayangkan saja jika tidak ada lagi manusia yang bereproduksi di dunia ini, dalam jangka waktu 50 tahun manusia mungkin akan mengalami kepunahan. Berarti cukup Secara serius juga bertahap. ya, Ibu ya. Iya. Menurut Ibu nih, pertanyaan terakhir ya dari saya. Ya. Harapan Ibu buat Indonesia ini ke depannya itu seperti apa? Tentunya saya berharap Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rio Saputra, peserta di Klaksal CPNS Polri tahun 2022. Di sini ada narasumber kita, Ibu. Tolong perkenalkan, Bu, namanya siapa? Terima kasih, nama saya Dr. Sinta Rahmayani SPKK. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain di rumah sakit, Bu, ada di mana? Saya ada praktek di rumah pribadi. Oh, siap. Kita tahu di sini Indonesia. Ya, pendapat dokter tentang Indonesia itu apa? Kita tahu ya, Indonesia adalah negara kita, negara yang besar, negara yang kita cintai, tempat lahir kita, tempat kita hidup, bertumbuh gitu. Indonesia adalah negara yang besar, negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, yang menjadi incaran dunia, yang memiliki sumber daya manusianya yang cukup, yang sangat bagus juga gitu. Jadi ya kita harus bangga dengan Indonesia. Menurut dokter, sebagai warga negara, apakah kita bangga sebagai warga negara Indonesia? Bangga sekali, sangat bangga. Terus kalau kita kebanggaan, kita bisa menerapkan apa saja begitu? Kalau kita Kita bangga. bangga sebagai manusia Indonesia. Yang pertama, kita tidak boleh malu sebagai bangsa Indonesia. Tidak perlu merasa kecil dibandingkan bangsa lain, karena Indonesia ini kaya dengan segala kekayaannya yang di dalam tanah maupun yang di atas tanah, yang tersimpan maupun yang terlihat sangat besar. Ya, kita harus berani bersaing dengan bangsa lain. Kita tidak perlu malu lah, tidak pede berhadapan dengan bangsa lain. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia kita bangga. Terus kita sebagai bangsa Indonesia juga bangsa yang besar dan mempunyai kekayaan alam. Dari situ apakah ada ancaman bagi Indonesia saat ini? Untuk kekayaan alam, Iya. ancaman jelas selalu ada, mau di laut maupun di darat selalu ada. Kalau yang di laut kita semua tahu sering ada pencurian ikan ya di laut, sehingga ada patroli polisi juga di laut. Di darat pun ancamannya banyak, kita bisa menjadi pintu masuk beredarnya narkoba di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mereview hasil wawancara dari beberapa profesi mengenai
pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara dengan beragam isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Di sini kami memiliki 3 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu anggota Polri, di mana pendapatnya tentang negara Indonesia merupakan negara yang kaya dari segala sisi, adat istiadat, dan keanekaragaman, budaya, serta toleransi antar umat beragama. Inilah yang membuat Bapak ini sangat bangga menjadi warga Indonesia. Untuk pertanyaan ancaman bagi Indonesia saat ini menurut Bapak Kukuh adalah marak tersebarnya berita hoaks di media sosial yang menyebabkan ujaran kebencian. Usaha dan upaya untuk menangkalnya sendiri dari anggota Polri yaitu lebih meningkatkan lagi dalam pengamanan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan juga harus ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Harapan Bapak Kukuh untuk Indonesia yaitu agar lebih baik lagi, tidak mudah terpecah belah, dan selalu menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kerukunan. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu seorang trainer dan guru olahraga, di mana pendapatnya tentang Indonesia yaitu Indonesia merupakan negeri yang kaya, tetapi tidak bisa mengolah sehingga banyak masyarakat yang masih miskin. Tetapi di balik itu semua, Ibu Carolina bangga menjadi warga Indonesia. Ancaman menurut Ibu Carolina sendiri yaitu LGBT karena bisa menghancurkan moral dan mental generasi bangsa. Kiat atau usaha agar isu atau masalah ini teratasi, mungkin salah satunya yaitu rehabilitasi dan memberikan edukasi pendidikan terhadap generasi bangsa selanjutnya. Harapannya sendiri untuk bangsa Indonesia yaitu semakin maju serta semakin berkembangnya kemampuan SDM agar bisa mengelola SDA dengan baik. Untuk narasumber yang ketiga, berpendapat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar, yang mempunyai sumber alam yang besar, SDM yang berkualitas, dan menjadi incaran dunia. Ini yang membuat Ibu Dokter bangga menjadi warga Indonesia. Karena negara Indonesia sangat kaya, maka tidak perlu malu dengan negara lain. Ancaman untuk negara Indonesia sendiri yaitu dari sektor kelautan yaitu pencurian ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Destia Daniarti. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Setiap orang memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda dalam segala hal. Isu-isu yang terjadi di Indonesia tentu bisa mengancam kedaulatan negara kita. Maka harus ditanamkan dalam diri rasa semangat dalam menjaga kedaulatan negara kita. Kehidupan bangsa hanya akan aman selama bangsa itu jujur, benar, dan berbudi luhur. Kewajiban, kehormatan, dan negara. 3 kata suci itu penuh dengan hormat mendiktekan kita seharusnya menjadi apa, Anda bisa menjadi apa, Anda akan menjadi apa. Setiap orang wajib memiliki rasa patriotisme yang tinggi dalam dirinya masing-masing. Patriotisme bersifat sukarela. Itu adalah perasaan kesetiaan dan kepatuhan yang merupakan hasil dari pengetahuan dan kepercayaan. Seorang patriot menunjukkan patriotisme mereka melalui tindakan mereka dengan pilihan mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara kami. Terima kasih.